Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Kepatuhan seorang istri pada suami itu bukan dilihat dari harta si suami, bukan dilihat dari secara fisiknya suami atau sehari-hari. Tapi kepatuhan istri pada suami itu adalah patuhnya seorang istri pada Allah Ta'ala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya semuanya, ibu, bapak, semuanya ini sehat-sehat ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, kemudian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Terima kasih Mas Bobi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan kesehatan dan juga hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus sekali, yaitu istri yang tak patuh pada suami. Banyak hal yang menjadikan istri itu tidak patuh pada suami. Banyak ya. Satu sisi umpamanya maaf ya, kadang keluarga istri ini keluarga yang punya, kadang ya ini tidak semuanya begitu. Ini hanya bercerita maaf kalau ada yang keluarga punya tapi baik, bukan itu maksud saya. Ya, ini hanya sebagian aja. Sebagian begitu keluarga yang punya, sehingga melihat dari keluarga si suami yang memang ada di bawahnya itu agak sebelah mata seperti itu. Nah ini biasanya menjadi menjadi bawahan bahwa suami saya ini di bawah saya seperti itu. Secara pendapatan juga beda gitu. Iya, pendapatan beda, atau istrinya kerja mendapatkan pendapatan yang gede daripada suaminya itu. Kemudian ada juga karena istrinya cantik ya, sehingga mikir kalau suaminya pasti ngejar-ngejar dia, seneng, dan ini banyak sekali ya, ini banyak sekali. Ya. Ada juga sebenarnya suaminya baik kan gitu ya, istrinya ya biasa-biasa aja, tapi juga nggak patuh juga sama suaminya. Kepatuhan seorang istri pada suami itu bukan dilihat dari harta si suami, bukan dilihat dari secara fisiknya suami atau sehari-hari, tapi kepatuhan istri pada suami itu adalah patuhnya seorang istri pada Allah Ta'ala, ya. Salah satu yang diceritakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari wanita, ya. Jadi kita harus memahami bahwa memang dari sisi ayat ini laki-laki harus bisa menjadi pemimpin dari istrinya, ya, di keluarganya, ya. Kemudian bagi wanita melihat ayat ini harus memasangkan dirinya bahwa suami saya itu pemimpin saya. Nah, itu harus seperti itu. Jadi ayat ini tidak dipergunakan untuk si laki-laki atau si suaminya aja, tetapi si istri juga harus dipakai ayat ini, yaitu mengabdikan dirinya pada suaminya, ya. Tidak melihat suaminya itu punya harta banyak atau enggak usah dilihat. Yang penting pada waktu dia menikah, ikrar pada Allah Ta'ala, terimalah apa adanya. Nah, disinilah sebenarnya kepatuhan istri pada suami. Karena apa? Kalau umpamanya si istri ini tidak patuh, suami ini jengkel, tidak patuh, jengkel. Ini dua persoalan ini yang bisa menjadikan penyakit di kemudian harinya. Kalau istrinya itu arogan, egois, emosional, suaminya itu diem, ya ini bisa aja diemnya dia bukannya tidak marah, dia marah tapi disimpan. Nah, itu nanti sakitnya bisa aja punggung bagian bawah dekat tulang ekor, di situ bisa sakit, atau memang stroke atau darah tinggi. Kenapa? Karena menyimpan emosi. Nah, penyakit ini nanti merembet kemana-mana, ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya harus hati-hati. Persoalan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara Islami itu akan bermasalah nanti menjadi penyakit. Jadi kalau kita tidak ingin masa tuanya itu terkena penyakit yang aneh-aneh, ayolah belajar taat pada perintah Allah, belajar untuk berakhlak mulia mirip seperti Rasul yang sudah diajarkan Rasul, walaupun kita tidak
tidak akan bisa menyamai, tidak akan, tapi kita belajar. Usaha Ustaz ya. Berusaha. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan seorang istri bisa patuh pada suami. Amin. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, insyaallah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau patuh kepada Allah yang diimami oleh suaminya, Pak Ustadz ya, akhirnya kepada suami juga akan menjadi patuh, insya Allah. Insya Allah. Baik. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah kita pagi hari ini, kita persilakan Ustadz Munawir Ngacir. Nah, silakan Ustadz. Aduh senangnya pengantin baru, malam pertama kok malu-malu, malam kedua matiin lampu, malam ketiga gak boleh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Para pemirsa siraman kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang sampai Merauke, terutama dari Sidadadi, mudah-mudahan semuanya sampai ke Gandrung Mau, semuanya se-Indonesia berkah semuanya. Amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin, ya robbal alamin. Merentes pembicaraan dari guru kita Akhinal Kiram Ustaz Danu tadi, istri yang tak patuh pada suami. Masya Allah. Padahal syarat menjadi orang istri yang solehah adalah syaratnya ada dua. Di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walaupun udah aki-aki tapi suaranya masih lumayan. Begini-gini ada dulu adalah Qori juara 1 tingkat RT. Pesertanya 5 nggak datang 4. Wah, Ustadz doang dong. Iya, alhamdulillah. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Allah. Yang datang banyak, yang jawab kagak ada. Fasalihatu, maka para istri salihah al-awalu qanitatun, yaitu taat kepada suami. Kalau istri nggak taat sama suami, inilah tujuan nikah, padahal adalah ibadah. Kalau didasari dengan nikah dengan ibadah, insya Allah tidak ada dalam rumah tangga merasa dirinya paling bisa mencari nafkah. Yang mencari nafkah adalah seorang laki-laki. Kalau wanita adalah bekerja. Tentunya kalau bekerja pasti ada ujungnya, selesai bekerja, seperti itu. Nah, maka dari itu kita jangan merasa dirinya adalah merasa paling hebat dan juga merasa paling segala-galanya. Tentunya wanita itu adalah termasuk orang yang merasa hebat, bukan termasuk istri yang soleh, bukan istri yang taat kepada suami.